Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Miati. Saya mengampu mata pelajaran Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Fase F kelas 11. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, di sini Ibu akan menginformasikan bahwa Yayasan Perguruan Darussalam sudah membuka penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027, yaitu pendaftaran MI, MTS, SMP, dan SMK. Yuk, kita daftar ke Yayasan Perguruan Darussalam. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan dalam suatu organisasi, perusahaan, dan instansi. Apa sih itu pengelolaan sumber daya manusia? Sumber daya manusia merupakan pendekatan terstruktur untuk mengelola, mengembangkan, dan memberdayakan karyawan agar selaras dengan tujuan organisasi. Jadi, jika sumber dayanya terkelola dengan baik, maka tujuan organisasi akan tercapai. Cakupannya luas ya, meliputi berbagai aspek penting seperti perekrutan, manajemen kinerja, kompensasi, resolusi, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Peran vital sumber daya manusia dalam suatu organisasi, yaitu adanya perekrutan dan seleksi bagi calon karyawan atau pegawai. Adanya pelatihan dan pengembangan. Setelah dilakukan perekrutan dan seleksi, maka diadakanlah pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kompensasi, dan manfaat. Sumber daya manusia adalah aset terpenting dalam suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. Strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. 1. Perencanaan ketenagakerjaan. Yang kedua, rekrutmen berbasis kompetensi. Yang ketiga, pelatihan. Yang keempat, manajemen kinerja dan penghargaan. Dampak positif pengelolaan sumber daya manusia yang baik. 1. Produktivitas meningkat. Dengan adanya pengelolaan sumber daya manusia, pastinya akan adanya peningkatan produktivitas. Yang kedua, kepuasan karyawan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, kepatuhan hukum. Nah, kesimpulan dari sumber daya manusia adalah investasi terbesar dalam suatu organisasi atau perusahaan atau instansi. Kelola sumber daya manusia dengan strategi tepat untuk mencapai hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Jadi, dengan pengelolaan yang baik pasti akan mencapai maksimal dan berkelanjutan secara terus-menerus. Setiap individu di balik angka, tipe kepribadian, dan kebutuhan unik mereka. Jadi, dengan memahami setiap karakteristik dari individu, maka kita akan mengenal tipe-tipe dari kebutuhan para karyawan. Yang keempat, bangun lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi. Jadi, kita harus sportif sehingga kita berkompetisi dalam hal yang positif, sehingga meningkatnya produktivitas. Mulailah berinvestasi pada sumber daya manusia dari sekarang adalah merupakan tombak dari masa depan.
Jadi ketika dari awalnya sumber daya manusianya sudah baik, nah kedepannya bisa dijadikan tombak untuk masa depan, karena dengan pengelolaan sumber daya yang baik merupakan investasi dan akan tercapainya tujuan organisasi dan akan secara maksimal dan berkelanjutan dalam proses kegiatan organisasi tersebut, sehingga menjadi suatu organisasi yang baik. Demikianlah penjelasan tentang pengelolaan sumber daya manusia. Semoga dengan penjelasan ini kalian dapat memahami materi ini dan tetap semangat.